Ada orang yang melihat orang petentang-petenteng gitu ya, bukan petentang-petenteng sih, lebih tepatnya mungkin ada orang yang buat konten pegang uang banyak gitu ya. Kalau cara berpikirnya sehat tentang finansial, dia nggak akan cepat-cepat memutuskan, oh ini orang ini sombong gitu. Dia nggak akan cepat-cepat menilai bahwa, oh orang yang buat konten ini sombong. Tapi kalau pikirannya sehat, batin finansialnya sehat, dia akan berpikir, ya Allah menyenangkan banget kalau punya uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Kapanpun Anda menyaksikan video-video terbaru dari saya. Dan kali ini saya ingin membahas tentang salah satu peserta privat yang baru saja selesai privat ke saya. Ini ada kaitannya seperti yang sering saya sampaikan, ada dua hal atau dua tipe orang ya. Ada orang yang punya luka batin, kemudian dia sadar kalau dirinya sedang luka tapi dia nggak tahu lukanya pemicunya apa. Dan tipe yang kedua adalah dia tidak sadar kalau dirinya sedang luka, sehingga selalu menikmati lukanya atau larut ke dalam lukanya. Peserta privat yang kali ini tipe yang pertama. Dia sadar kalau dirinya luka, tapi dia nggak tahu lukanya yang mana karena terlalu banyak luka terlalu banyak kejadian yang dia alami, sehingga dia berinisiatif untuk mencari tahu sebenarnya akar lukanya apa. Dan sejak beberapa tahun yang lalu, dari tahun 2023, dia mencoba berkelana untuk mencari tentang atau mencari ilmu yang berkaitan tentang kondisinya atau keadaannya. Ini orang tidak ada masalah dengan finansial, sekali lagi, karena hidupnya sangat berkelimpahan. Nanti pun saya jelaskan sebab dia selalu berkelimpahan itu apa gitu ya. Sementara dia sendiri mengalami luka yang cukup dalam sebenarnya. Nah, ini urusan hati, urusan percintaan, yang dimana dia nggak tahu problem akarnya itu di mana, akar masalahnya itu di mana, dan itu yang harusnya dia ketahui. Dia belajar kepada si fulan, mengeluarkan biaya yang cukup besar. Ya intinya dikasih tahu bahwa ini permasalahan tentang inner child yang berkaitan dengan di masa kecil, berkaitan dengan masa lalu atau masa kecilnya, tapi tidak dikasih tahu juga apa dan bagaimana luka itu. Kemudian lompat lagi belajar tentang kundalini, energi dan lain sebagainya, tidak juga selesai. Datang lagi ke pakar hipnosis, jawabannya sama, bahwa kamu belum selesai dengan masa lalumu. Tapi juga tidak dijelaskan secara utuh. Ini orang sangat tidak keberatan keluar biaya sebenarnya. Sampai pada akhirnya dia capek, lalu Allah kirim video saya ke beranda YouTube-nya. Ya mungkin seperti Anda hari ini adalah hidayah, mungkin ya. Kemudian dia coba berkelana di channel YouTube saya, dan hampir semuanya yang dia temui konteksnya membahas atau membicarakan tentang luka batin. Dan dia menyimpan satu kalimat saya, selama tidak bisa menemukan akar masalah, maka akan selalu mengalami looping atau pengulangan permasalahan. Dan kalau mau bahagia, dimulai dari membereskan dulu yang namanya luka batin. Akhirnya punya inisiatif dia menghubungi Mbak Vista, kemudian dia bertanya tentang kelas-kelas yang saya adakan. Akhirnya dia merasa bahwa, Mbak, saya sudah nonton YouTube-nya. So far saya paham banget yang dimaksud oleh Gus. Tapi saya butuh untuk berkomunikasi langsung dengan Gusnya, saya butuh sembuh. Itu yang disampaikan oleh beliau. Saya butuh sembuh, saya butuh seseorang yang bisa membantu saya untuk menemukan akar masalah sehingga saya tidak mengalami yang namanya looping masalah lagi atau pengulangan masalah lagi. Akhirnya singkat cerita terjadilah privat, dan saya senang mendengarkan orang cerita. Bahkan waktu yang harusnya 2 jam itu untuk privat, biasanya saya akan potong cerita seseorang atau cerita orang yang privat itu, klien saya itu, di 20 menit pertama saya pasti akan potong. Karena saya sudah tahu poinnya. Tapi berbeda dengan ibu yang satu ini, saya biarkan dia bercerita sampai 1 jam lebih. Karena saya
belajar untuk mendengarkan dulu. Ada orang itu yang tidak perlu diobati, tapi ketika didengarkan saja itu sudah obat bagi dia. Kemudian dia merasa selesai sudah ceritanya. Dan setiap cerita, poin-poin yang di dalam poin-poin di dalam ceritanya itu saya catat. Dan saya menemukan satu akar luka yang pada endingnya dia sampaikan bahwa saya sudah kesana kemari, saya sudah berkelana tentang ilmu ini. So far Kak, saya bukan mau sombong, saya paham semuanya apa yang gue sampaikan. Tapi saya takjub, saya tiba-tiba nyes hati saya ketika Gus semudah itu menemukan akar masalah saya. Dan saya nggak sadar ternyata saya berkutat dengan masalah itu. Dan setiap hari saya dirongrong. Yang seakan-akan saya memaafkan, ternyata saya tidak memaafkan. Saya katakan bahwa historinya singkatnya dia pernah diberikan kekerasan fisik oleh ayahnya. Kemudian ayahnya kepincut dengan orang lain lah bahasanya ya. Artinya pada akhirnya meninggalkan ibunya. Kemudian dia sedih melihat keadaan ibunya. Dan dia tidak suka, dia murka pada perlakuan ayahnya. Singkat cerita, akhirnya di situ ketemu. Dan dia bingung dia harus ngapain. Saya buang jauh-jauh kata maaf itu. Karena kata maaf ini bagi saya terlalu spiritual mungkin bagi banyak orang. Dan ini masih sangat abstrak gitu ya. Lebih banyak orang yang mendefinisikan memaafkan itu dengan melupakan. Dan sampai kiamat pun juga gak akan bisa lupa kita sebenarnya. Nah, singkat cerita, saya biarkan dia, saya pancing dia dengan satu pertanyaan. Ayah kenapa ya? Bapak kenapa ya? Kok tiba-tiba ketika nyebut nama Bapak intonasi bicaramu berbeda? Saya memperhatikan sampai kepada intonasi suara, getaran suaranya, kemudian cara matanya juga ikut berbicara. Ekspresi wajahnya menunjukkan sesuatu. Ketika saya sebutkan ayah, dia berhenti sejenak. Lalu di situ tiba-tiba dicerita. Cerita tentang ayah dan ceritanya sambil menangis. Fix disinilah lukanya. Dan ketika bicara ibu, dia nangis lagi. Tapi lebih kepada kasihan. Akhirnya singkat cerita, saya jawab bahwa saya tidak kenal ayahmu. Pasti ya, saya dengan beliaunya juga gak kenal. Saya tidak tahu ayahmu. Tapi jawab iya atau tidak, salah atau benar. Saya gak jadi masalah kalau misalkan pun tebakan saya salah. Tapi benar tidak bahwa ayahmu juga mendapatkan perlakuan yang sama dari orang tuanya? Iya. Jawabannya iya sambil menangis. Nah, akhirnya saya sampaikan, Bu, ayahmu di sini korban atau tersangka utama? Dia terdiam sejenak sambil menangis, kemudian dia menjawab, kalau dari cara Gus nanya, posisi ayah saya adalah korban. Dan pantaskah seorang korban itu kita salahkan? Tidak, Gus. Dan hari ini kita sadar ya bahwa ayah kita itu hanya melakukan sesuatu yang dianggap benar. Nah, sesuatu yang dianggap benar ini adalah apa yang paling sering dia terima. Apapun yang sering dia terima bagi bawah sadarnya itu adalah kebenaran. Karena apa? Bawah sadar itu kerjanya otomatis. Apa yang paling dominan maka itu yang akan diekspresikan. Itulah keunikan manusia dan kelebihan manusia sebenarnya. Nah, kemudian lanjut lagi cerita. Akhirnya saya mengatakan, ayah ini posisinya korban. Dan posisinya adalah orang yang sedang tidak sadar. Dan pantaskah kita menghukumnya dengan mempredikatkan bahwa dia salah? Jawabannya akhirnya membuat dia menangis makin histeris dan saya pun mulai memahaminya. Dan akhirnya disitulah saya katakan tadi di awal, saya tidak menggunakan kata memaafkan, dan memaafkan itu saya buang. Bu, kita buang ya kata memaafkan karena itu sangat spiritual dan sulit untuk kita lakukan. Tapi coba rubah kata memaafkan itu menjadi dua kata yang mudah banget untuk kita lakukan. Yaitu maklumi dan fahami. Apanya yang dimaklumi? Maklumi karena ketidaksadarannya. Fahami dia karena ketidaktahuannya. Buruk-buruknya dia tetap orang tuamu. Di mana dia juga pernah memperjuangkan hidupmu dan pernah menangis karenamu. Dan bahkan pernah berkorban untukmu karena seorang ayah. Dan bahkan juga ibu. Lebih-lebih ibu ya. Nah, akhirnya di situ dia sadar. Akhirnya tiba-tiba pikirannya berjalan lagi ke masa lalu. Saya tidak suka pada ayah saya dengan perlakuannya. Dan ternyata
Ini saya bisa menjawab, Bu, akhirnya saya sadar, dia bilang gitu. Ada banyak laki-laki yang mau mendekati saya dan statusnya sudah beristri. Dia menolak. Dia menolak. Tapi aneh di situ. Nggak yang muda, nggak yang tua juga punya hati ke dia gitu. Tanpa dia sadari, karena kita nggak bisa nyalahin orang lain. Akhirnya dia sadar, iya benar ya, apa yang ada di dalam perasaan saya, maka itulah yang akan datang ke dalam kehidupan saya. Dia divorce dengan suaminya, baru-baru juga. Dan suaminya itu memiliki karakter seperti ibunya. Memang tidak pernah mukul, tapi keras. Ibunya cenderung keras, dia cerita bahwa ibunya cenderung keras. Nah, kenapa saya ceritakan ini ke Anda di dalam bentuk video? Satu, saya tidak sebut nama. Dan saya rasa tidak hanya satu orang yang merasakan hal seperti ini. Ada banyak orang yang mengalami seperti ini. Nah, akhirnya ketika dia menemukan akar lukanya, barulah saya terapi. Agar mempermudah dalam proses terapinya. Dan akhirnya dia semakin sadar. Setelah terapi, saya tanya, gimana keadaan perasaanmu? Gus, alhamdulillah saya sudah tahu apa yang harus saya lakukan. Saya sudah tahu apa yang mesti saya lakukan dan bagaimana saya harus bersikap kepada ibu. Kenapa nggak bilang ayah? Karena ayahnya sudah meninggal. Singkat cerita, saya minta ke dia, besok kalau sempat ziarah ke makam ayahmu, ceritakan. Ayahmu, saya tidak menggunakan kata meninggal, ayahmu hanya pindah alam. Karena mau hidup ataupun meninggal, dia masih dan punya kemampuan untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan sebagai anak. Nah, tadi saya sampaikan, dia nggak ada masalah dengan finansialnya. Karena data finansialnya itu sudah sangat bagus. Dia dibesarkan oleh kakek neneknya dan setiap apa yang diinginkan dikasih sama neneknya, sama kakeknya. Dan kebetulan juga dia orang berada. Dan dia sama sekali tidak mengalami dan dia tidak cerita tentang finansialnya. Dia hanya sampaikan bahwa kalau masalah finansial sih saya baik-baik saja. Saya pernah nonton video Gus yang nunjukin uang setumpuk gitu. Saya suka gitu. Nah, setiap kali saya ngelihat orang-orang yang pegang uang banyak itu, kalau teman-teman saya lebih nyebutnya pamer, tapi kalau saya pribadi, nah mungkin setelah ini giliran saya. Dan itu sering terjadi. Nah, ini kan stigma sebenarnya. Ada orang yang melihat orang petentang-petenteng gitu ya. Bukan petentang-petenteng sih, lebih tepatnya mungkin ada orang yang buat konten pegang uang banyak gitu ya. Kalau cara berpikirnya sehat tentang finansial, dia nggak akan cepat-cepat memutuskan, oh ini orang ini sombong gitu. Dia nggak akan cepat-cepat menilai bahwa, oh orang yang buat konten ini sombong. Tapi kalau pikirannya sehat, batin finansialnya sehat, dia akan berpikir, ya Allah menyenangkan banget kalau punya uang. Nah, akhirnya itulah yang sering membuat dia berkemudahan dalam finansial. Dan video-video di YouTube saya garis besarnya dilahap hanya dalam waktu 1 minggu saja. Ditonton, dipelajari satu persatu. Ini orang punya niat. Ini orang punya kesungguhan tentang problemnya gitu. Mau selesai maksudnya. Ya, jadi akhirnya karena kesungguhannya Allah kasih jalan. Dan kebetulan dia sudah belajar ke sana kemari. Jadi sebenarnya semalam waktu privat itu saya sampaikan bahwa saya ini cuma dapat ampasnya. Saya sampaikan bahwa orang-orang yang sudah kamu datengin, kamu belajar ke sana, itu mereka adalah orang yang sangat berkontribusi atas prosesmu. Jadi jangan bandingkan saya dengan mereka, karena boleh jadi saya cuma dapat ampasnya, realitanya mereka lebih pintar, mereka lebih cerdas, mereka lebih pandai menyelesaikan atau membantu orang keluar dari masalahnya. Dan saya ini cuma dapat ampasnya, dapat endingnya. Iya Gus katanya. Jadi sebenarnya setiap pembelajaran adalah sebuah proses, dan setiap proses ketika ketemu endingnya itu adalah sahabat sebenarnya. Jadi enak yang di ending sih sebenarnya. Jadi tinggal closing aja gitu kan. Nah, singkat cerita, dia merasakan kelegaan dan dia ingin banget ketemu, dan saya undang dia untuk hadir di acara saya nanti di tanggal 8 dan tanggal 9 November ya Den. Nah, November acara Temu Jiwa, untuk ketemu langsung sekaligus privat untuk di sesi berikutnya. Nah, teman-teman, cara-cara yang tadi saya jelaskan itu saya tulis di buku ini. Ya. Walaupun tidak spesifik,
Tapi di sini menggambarkan bagaimana caranya kita bisa keluar dari belenggu jiwa kita, penjara hati kita, luka batin kita. Sementara kita tahu bahwa luka batin atau luka hati itu salah satu faktor utama yang menyebabkan doa kita tidak dikabulkan oleh Allah, karena hatinya yang masih kemerungsung, hatinya yang masih bermasalah gitu ya. Sering-seringlah melihat ke dalam. Melihat ke dalam maksudnya adalah sering-seringlah silaturahim dengan diri sendiri. Sering-seringlah akses dirimu sendiri, masuklah ke dalam. Kemudian temukan apa yang salah dan segera perbaiki apa yang salah. Dan jika menemukan kebenaran, pertahankan di dalam hatimu, biarkan itu berkembang biak menjadi kebahagiaan. Ya, sukses selalu untuk Anda semuanya. Kalau bicara tentang luka batin gak akan ada habisnya. Tidak akan pernah ada habisnya. Karena tidak ada orang yang tidak luka hati. Tidak ada orang yang tidak punya problem di masa lalunya. Termasuk yang ngomong saat ini. Saya juga punya problem di masa lalu saya yang sedang sama-sama berikhtiar, berusaha untuk bisa memahami dan memaklumi serta menerima bahkan melepaskan semua itu. Terima kasih, sehat-sehat buat Anda, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.